Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang Method Using Speaking Skill yang beranggotakan yang pertama Rani Nur Hidayah, Febio Pasajidah, dan Srinovia Rahmawati. Yang pertama, keterampilan berbicara bahasa Inggris di sekolah dasar. Pada jenjang sekolah dasar, siswa mulai lebih banyak berinteraksi dengan lingkungannya secara lebih luas. Siswa menjadi pendengar sekaligus pembicara yang aktif ketika berada di sekolah. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan dalam pembelajaran keterampilan berbicara siswa sekolah dasar adalah dengan penerapan pendekatan pengalaman berbahasa. Wilkin dalam Kusyairi berpendapat bahwa tujuan pengajaran bahasa Inggris dewasa ini adalah untuk berbicara. Hal yang paling utama dalam berkomunikasi adalah berbicara. Tanpa berbicara, komunikasi akan menjadi mustahil. Berbicara memerlukan kebiasaan bagi setiap orang untuk mengasah keterampilannya dalam mengucapkan sebuah kalimat yang benar dan jelas agar dapat dimengerti dengan mudah oleh lawan bicara. Kemudian, hakikat metode bermain peran atau role play yang akan disampaikan oleh Saudari Rani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat metode bermain peran atau role playing. Yang pertama, pengertian metode bermain peran atau role playing. Metode bermain peran merupakan metode yang menitik beratkan aktivitas terhadap siswa. Siswa ikut berperan aktif dalam pembelajaran apabila menggunakan metode bermain peran. Melalui bermain peran, siswa dapat mengekspresikan perasaannya, memahami sikap dan nilai-nilai yang terkandung dalam suatu cerita. Metode bermain peran ini berupaya untuk membantu siswa menemukan makna dari peran dan cerita yang dibawakannya. Dalam aspek sosial, bermain peran dapat membantu siswa untuk bekerja sama menganalisis situasi sosial. Jadi, aktivitas bermain peran dapat menumbuhkan kreativitas siswa untuk menerapkan keterampilan berbahasanya. Kegiatan bermain peran ini menumbuhkan hubungan antara siswa bersama rekan dalam sekelompoknya, rasa bertanggung jawab untuk memegang satu peran, rasa kerjasama untuk membuat sebuah naskah bersama, dan sebagainya. Dengan menggunakan metode bermain peran ini, pembelajaran menjadi bersifat fokus terhadap murid. Pembelajaran akan menjadi lebih aktif apabila siswa menjadi objek utama dalam jalannya pembelajaran. Yang kedua, tujuan bermain peran atau role playing. Tujuan bermain peran di sekolah dasar adalah untuk seolah-olah berada dalam suatu situasi tertentu agar memperoleh suatu pemahaman tentang suatu konsep dengan cara membawakan cerita ke dalam suatu pertunjukan peran yang akan dimainkan oleh siswa itu sendiri. Melalui metode bermain peran, siswa diberikan kesempatan untuk berlatih menumbuhkan kesadaran, kepekaan sosial serta sikap positif, serta mampu memahami dan menghayati berbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menerapkan metode bermain peran ini, siswa diajak untuk lebih termotivasi dan merasakan kesenangan dalam sebuah pembelajaran yang berlangsung sehingga siswa tidak akan merasa bosan atau jenuh dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan oleh guru. Yang ketiga, yaitu karakteristik metode bermain peran. Menurut Al-Hafiz, metode bermain peran memiliki peran penting dalam proses pembelajaran dan dapat digunakan apabila yang pertama, pelajaran dimaksudkan untuk melatih dan menanamkan pengertian dan perasaan seseorang. Yang kedua, pelajaran dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa kesetiakawanan sosial dan rasa tanggung jawab dalam memikul amanah yang telah dipercayakan jika mengharapkan partisipasi kolektif dalam mengambil suatu keputusan. Yang ketiga, apabila dimaksudkan untuk mendapatkan keterampilan
tertentu sehingga diharapkan siswa mendapatkan bekal pengalaman yang berharga setelah mereka terjun dalam masyarakat kelak. Yang keempat, dapat menghilangkan malu, di mana bagi siswa yang tadinya mempunyai sifat malu dan takut dalam berhadapan dengan sesamanya dan masyarakat, dapat berangsur-angsur hilang menjadi terbiasa dan terbuka untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dan yang terakhir, untuk mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki oleh siswa sehingga amat berguna bagi kehidupannya dan masa depannya kelak, terutama yang berbakat bermain drama, lakon film, dan sebagainya. Nah, dari pernyataan di atas, diketahui bahwa metode bermain peran memiliki peran penting dalam pembelajaran di kelas untuk memberikan kesempatan kepada siswa agar berperan aktif dalam sebuah pembelajaran dan membentuk karakter siswa menjadi lebih terbuka kepada lingkungan sekitar siswa itu sendiri. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan metode bermain peran atau role play yang akan disampaikan oleh Saudari Sri. Kelebihan metode bermain peran atau role play ini yang pertama yaitu simulasi dapat dijadikan sebagai bekal dalam menghadapi situasi sebenarnya, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, maupun menghadapi dunia kerja. Lalu yang kedua, simulasi dapat mengembangkan kreativitas siswa karena melalui simulasi, siswa diberi kesempatan untuk memainkan peran sesuai dengan topik yang disimulasikan. Yang ketiga, simulasi dapat memupuk keberanian dan percaya diri siswa. Lalu yang keempat, memperkaya pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam menghadapi berbagai situasi sosial yang problematis. Lalu yang kelima, simulasi dapat meningkatkan gairah siswa dalam proses pembelajaran. Lalu selanjutnya, kelemahan metode bermain atau role play. Yang pertama, demi kelancaran diperlukan kelompok yang saling terbuka, saling bekerja sama agar tercapainya kegiatan bermain peran atau role play dengan baik. Lalu yang kedua, bermain peran atau role play membutuhkan pelatihan dan waktu yang relatif lebih panjang atau banyak. Yang ketiga, memerlukan kreativitas dan daya kreasi yang tinggi dari pihak guru maupun murid agar kegiatan bermain role play ini menjadi menarik dan tersampaikan pesan yang terkandung dalam cerita. Lalu yang keempat, ada beberapa siswa yang akan merasa malu untuk melakukan sesuatu dengan adegan tertentu. Lalu yang kelima, tidak semua materi pembelajaran dapat disampaikan melalui metode bermain peran atau role play ini. Nah, yang kelima, persiapan dan langkah-langkah metode bermain peran atau role play. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu guru mempersiapkan rencana dan materi pembelajarannya. Yang kedua, guru mempersiapkan peran dan mendeskripsikan karakter sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Yang ketiga, guru membuat skenario yang akan dibawakan. Yang keempat, guru dan siswa yang tidak menjadi pemain atau pemeran mengamati jalannya pertunjukan tersebut. Yang kelima, siswa mensimulasikan kegiatan bermain peran atau role play. Yang keenam, guru berdiskusi bersama siswa mengenai tanggapan terhadap pertunjukan yang telah ditampilkan. Yang ketujuh, siswa bersama dengan guru menarik kesimpulan dari cerita yang dibawakan. Cukup sekian, terima kasih. Dapat kami simpulkan bahwa dengan metode bermain peran, siswa-siswi akan lebih aktif belajar dan dapat berbicara dan berbahasa dengan baik dan benar. Pembelajaran menggunakan kegiatan bermain peran akan menciptakan suasana yang tidak membosankan dan siswa-siswi lebih banyak aktif. Mungkin sekian materi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.